Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Pembahasan kita hari ini halaman 240 dari kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50, pembahasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling utama. Tafadhali, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk paling utama. Dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada seluruh makhluk, baik makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sebagian Wahabiyah itu Albani dan sebagian kaum Wahabi di Nusantara mengingkari keyakinan yang sahih tersebut dengan alasan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW lebih utama daripada seluruh makhluk. Tentu saja pendapat Wahabi tersebut aneh dan keluar dari ijma ulama. Para ulama telah berijma bahwa Masih ingat apa ijma? Kesepakatan. Terus. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama daripada seluruh makhluk, baik makhluk yang ada di bumi maupun makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat berdasarkan sekian banyak dalil Al-Quran dan hadis sahih. Dalil-dalil tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, ini dia 7 dalilnya. Hafal 7-7-nya. Dalil pertama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka. Nunnya panjang. Fama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat di atas. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam yang mencakup orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan para malaikat. Rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman berlaku di dunia dan di akhirat. Rahmat Allah bagi orang-orang kafir berupa perlindungan Allah kepada mereka dari azab yang menimpa umat-umat terdahulu seperti dibenamkan ke dalam bumi, diganti rupa atau bentuk fisik dan lain-lain. Kenapa orang kafir itu tidak berubah jadi monyet macam Bani Israel? Kenapa orang kafir itu tidak dicelupkan ke dalam tanah tenggelam macam Qarun? Kenapa orang kafir itu tidak ditiup angin puting beliung mati? Kenapa? Karena sudah lahir Nabi Muhammad. Itulah rahmat Allah bagi orang kafir. Orang kafir pun dapat rahmat dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Terus. Sedangkan rahmat Allah bagi para malaikat adalah rasa aman mereka dari ancaman siksa dengan adanya pujian Allah kepada mereka dalam Al-Quran. Sebelum diutusnya Nabi SAW, para malaikat tidak merasa aman dari siksa Allah. Dengan demikian Nabi SAW lebih utama daripada malaikat. Kira-kira kambing dapat rahmat tak sejak datangnya Nabi Muhammad? Mana buktinya? Mana buktinya kambing dapat rahmat setelah datangnya Nabi Muhammad? Antum nanti pergi ke rumah potong di jalan Taman Karya, Sukakarya, Taman Karya, atau pokoknya ada karya-karya. Menengok rumah potong mesti mengikut ajaran agama Islam, karena yang makan orang Islam halal. Tapi rumah potong yang tidak di negeri Islam, ada sapi kambing yang mati di strum pakai listrik, ada yang mati di stunning, ditembak otak, ada yang mati dimasukkan air ke dalam, mati tersedak. Dalam Islam boleh atau tidak? Tidak. Dalam Islam, idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Macam mana cara menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu. Pisaunya mesti tajam. Karena nengok ayam ini jahat, terberak di atas karpet, antum potong leher ayam pakai pisau tumpul, boleh? Boleh. Mesti pakai tajam. Sekali potong, putus.
Kambing ayam dapat rahmat dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Antum tidur siang, diganggu sama lalat. Antum tangkap lalat tuh, antum cabut kakinya satu-satu. Habis itu suruh dia terbang. Boleh atau tak boleh? Enggak boleh. Kalau mau bunuh, boleh? Boleh bunuh lalat? Boleh, tapi sekali pukul mati. Mati. Lalat pun dapat rahmat. Siapa yang mengajarkan tak boleh menyiksa binatang itu? Muhammad SAW. Itulah makna rahmat untuk semesta alam. Orang kafir pun dapat, kambing pun dapat, lalat pun dapat. Ular sama kalajengking dapat tak? Dapat. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kalian sedang sholat. Allahu Akbar. Bunuhlah dua yang hitam. Ular, kalajengking. Nampak kalajengking? Antum bunuh atau antum tengok aja? Bunuh. Ambilkan pot, pukulkan. Mati. Tapi tak boleh siksa. Potong kakinya dulu, potong jepitnya dulu, potong ekor, tak boleh. Kalajengking pun dapat rahmat. Nanti kalau ditanya orang, Nabi Muhammad itu datang membawa rahmat. Mana rahmatnya? Entahlah, pokoknya rahmatlah. Bisa antum menjelaskan? Insya Allah. Dalil kedua, pindah. Dalil kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para malaikat. Wa may yaqul minhum inni ilahum yadunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najziz zalimin. Ayat di atas menerangkan tentang ancaman Allah kepada para malaikat. Ayat tersebut menjadi dalil bahwa Nabi SAW lebih utama daripada para malaikat melalui dua jalan. Jalan pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan Nabi SAW atas penduduk langit dan para nabi penduduk bumi. Mereka bertanya, apa keutamaan Nabi SAW atas penduduk langit? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk langit. Dan Allah berfirman kepada Nabi, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ada perbedaan dalam dua firman di atas. Kepada penduduk langit, yaitu para malaikat, Allah menyampaikan ancaman neraka jahanam bagi mereka yang bersalah dan mengaku sebagai Tuhan selain Allah. Sedangkan kepada Rasulullah SAW, Allah memberikan jaminan ampunan atas dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Dan demikian Rasulullah SAW lebih utama daripada penduduk langit. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Malakal Maut, semua Nabi SAW lebih utama. Aras, dengan lauh mahfuz. Mereka berkata, wahai Ibnu Abbas, apa keutamaan Nabi? Ibnu Abbas menjawab, karena Allah berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih. Dan Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami utus engkau ya Muhammad kepada seluruh manusia. Nabi Musa diutus hanya untuk Bani Israel saja, tidak diutus untuk orang Melayu di Riau. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel saja, tidak diutus untuk orang selain Bani Israel. Perbedaan dalam kedua firman di atas, para nabi sebelumnya hanya diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya, sedangkan Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian berarti Rasulullah SAW lebih utama daripada nabi-nabi yang lain. Karena nabi yang lain itu limited, sedangkan Nabi Muhammad unlimited edition, tanpa batas. Tanpa batas daerah, tanpa batas suku, tanpa batas bahasa, semuanya. Jalan kedua, bahwa ayat surat Al-Anbiya ayat 29 di atas menjadi dalil keutamaan Nabi SAW melebihi para malaikat. Dijelaskan oleh Al-Hafiz As-Suyuti sebagai berikut. Ayat ini menyampaikan peringatan kepada para malaikat melalui Nabi SAW. Dalam Al-Quran diturunkan kepada Allah, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Al-Quran diwahyukan kepada Nabi SAW agar supaya beliau memberi peringatan kepada penduduk Makkah dan orang-orang yang Al-Quran sampai kepadanya, baik umat manusia maupun kalangan malaikat. Berdasarkan ayat tersebut, berarti Nabi SAW juga diutus kepada para malaikat. Sedangkan seorang Rasul pasti lebih utama daripada umat atau kalangan yang menerima risalah dari beliau. Kalau Nabi Muhammad diutus kepada malaikat, berarti Nabi lebih utama dari? Nabi Muhammad diutus kepada manusia, berarti Nabi Muhammad lebih utama dari? Nabi Muhammad diutus kepada jin, berarti Nabi Muhammad lebih mulia daripada? Jin. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tak ada alam semesta. Allah ciptakan alam ini karena Nabi Muhammad SAW. Pindah, dalil ketiga. Dalil ketiga, Allah berfirman dalam Al-Quran,
La'amruka innahum lafi sakratih ya'mahun. Sakaratihim. Demi umurmu ya Muhammad SAW, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Mereka sakarat. Ya'mahun, bingung. Dalam ayat di atas, Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas berkata, Allah SAW tidak akan menciptakan makhluk yang lebih dicintai daripada Nabi Muhammad SAW. Aku tidak mendengar Allah SAW bersumpah demi kehidupan seorang kecuali dengan kehidupan Nabi SAW. La'amruka, demi umurmu ya Muhammad. Belum ada pernah Allah bersumpah demi manusia selain Nabi Muhammad SAW. Tak pernah Allah bersumpah demi engkau hai Adam, tak ada. Demi engkau hai Musa, tak ada. Demi engkau hai Isa, tak ada. La'amruka, demi umurmu wahai Muhammad SAW. Demi umurmu, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Yakni demi kehidupanmu, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Demi umurmu ya Muhammad, mereka itu semuanya sesat kalau tidak datang engkau. Pindah, dalil keempat. Dalil keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan al-maqam al-mahmud, derajat yang terpuji, yang tidak diberikan kepada seseorang dari kalangan malaikat dan para nabi. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad wa minal laili, dari sebagian malam, min sebagian malam. Allah tak minta kalian tahajud sepanjang malam, sebagian malam. Fatahajjad, tahajjad, lawanlah kantuk. Tahajud. Tahajudnya di mana? Di rumah Quran apa di kamar masing-masing? di sini. Rumah Quran? Berjamaah? Sendiri-sendiri. Fatahajjad, lawanlah kantukmu. Karena sholat itu melawan kantuk, makanya nama sholatnya sholat Tahajud. sholat tahajud, melawan kantuk. Nanti kalau ditanya orang, apa arti tahajud itu? Melawan kantuk. Nafilatal lak, sebagai amal tambahan. Tahajud bukan amal pokok. Amal pokoknya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tahajud itu amal tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan menempatkanmu di maqamam mahmuda. Maqam, tempat. Maqam bukan kuburan. Maqam Ibrahim, tempat tegak Nabi Ibrahim. Maqam, kedudukan. Mahmuda, terpuji. Tempat yang terpuji dalam ayat tersebut maksudnya adalah syafaat, yaitu pertolongan Nabi SAW kepada seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Jarir ketika menafsirkan ayat tersebut, Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, arti maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, if'al hadzal ladzi amartuka bihi linuqimaka yaumal qiyamati maqamam mahmuda yahmaduka fihi al-khalaiqu kulluhum wa khaliquhum. Ada satu tempat terpuji nanti di akhirat, yaitu tempat memberi syafaat, dan di situ yang bisa memberi syafaat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Qur'an ini nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Kalian yang baca Qur'an dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, malam, pagi, siang, petang, maka nanti Qur'an ini akan datang memberi syafaat kepada kalian. Qur'an bisa apa tidak beri syafaat? Anak yang menghafal Quran bisa memberi syafaat untuk orang tuanya, untuk gurunya, bisa memberi syafaat. Kalau gitu orang penghafal Quran bisa apa tidak beri syafaat? Bisa. Lalu apa bedanya dengan syafaat Nabi SAW? Sama macam makanan. Tahu juga mengenyangkan, tempe juga mengenyangkan. Tapi yang paling mengenyangkan? Nasi. Yang paling mengenyangkan nasi. Kata siapa? Kata orang Indonesia. Kalau kata orang Barat? Roti. Kalau kata orang Arab? Gandum. Tapi semuanya sepakat yang paling mengenyangkan dalam masalah syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat supaya dapat syafaat. Pindah, dalil kelima. Dalil kelima, sebagian ulama salaf yaitu... Masih ingat salaf? Apa arti salaf? 1, 2, 3. Salaf. 4 sampai sekarang? Abad berapa sekarang? Khalaf. Yang dihitung Hijriyah 1400 berapa sekarang? 1440.
1442. Berarti abad ke 15. Abad ke 15. 1442. Udah lewat 4, berarti 15 lah. Dari 4 sampai ke sekarang, khalaf. 1, 2, 3. Salah. Ingat itu. 1, 2, 3, salah. 1, 2, 3, salah. Ingat aja, salap 1, 2, 3. Salap 1, 2, 3. Salap 1, 2, 3. 4 sampai sekarang, khalaf. Mudah ingatnya? Ya. Oke, terus. Yaitu Imam Mujahid menafsirkan Al-Maqam Al-Mahmud dalam ayat Quran surah Al-Isra ayat 79 di atas dengan mendudukkan Nabi SAW di atas arasy kelak pada hari kiamat. Seandainya kita mengambil penafsiran ini, maka akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Nabi SAW lebih utama daripada para nabi dan malaikat. Tempat di kerajaan yang paling mulia singgasana. Bahasa Arabnya singgasana itu aras. Tempat yang paling mulia di kerajaan bukan di pintu gerbang, bukan di meja makan, tapi aras, singgasana raja. Nabi Muhammad duduknya di situ. Tak ada yang bisa duduk di situ kecuali raja. Nabi Muhammad SAW duduk di situ. Terus? Karena kedudukan tersebut khusus bagi Nabi SAW dan tidak diberikan kepada siapapun. Tetapi riwayat dari Mujahid di atas dilemahkan oleh para ulama, meskipun kaum Hasyawiyah dan Wahabi berpegangan dengan riwayat tersebut. Pindah, dalil ke-6. Dalil ke-6. Dalam hadis kisah Isra dan Mi'raj diriwayatkan dari Anas. Maksudnya dari Anas sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Buat lingkaran di situ. Anas bin Malik. Nabi SAW utiya bil buraq. Datanglah buraq. Buraq kendaraan secepat kilat. Lebih besar buraq lebih besar daripada keledai. Lebih kecil daripada buraq. Lebih besar daripada keledai. Lailata usriya bihi muljaman musrajan. Buraq itu didatangkan kepada Nabi SAW muljaman musrajan fastas'aba alaihi faqala Jibril abi Muhammadin taf'alu hadha fama rakibaka ahadun akramu 'ala Allah minhu farfadda 'araqan. Sulit dia dinaiki macam hewan tunggangan yang liar, macam kuda liar. Lalu kemudian kata Jibril, kau melakukan ini pada Muhammad, belum ada makhluk yang paling mulia menaiki engkau wahai Buraq kecuali Muhammad ini. Maka farfadda 'araqan, bercucuranlah keringat Buraq karena ketakutan. Apa makna dari hadis ini? Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi SAW lebih utama daripada Jibril. Karena Jibril juga menaiki Buraq bersama Nabi, dan Jibril telah berkata kepada Buraq, kamu tak pernah dinaiki oleh orang yang lebih mulia daripada menurut Allah daripada Muhammad SAW. Maksudnya Nabi lebih mulia daripada siapapun yang pernah menaiki Buraq, termasuk Jibril. Mana yang lebih mulia, Jibril dengan Nabi Muhammad? Kalau tak ada Nabi, tak ada Jibril. Allah menciptakan Jibril karena Muhammad SAW. Dalil ke-7. Terus. Dalil ke-7. Dalam hadis sahih diriwayatkan Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ala inni abra'u ila kulli khillin min khillihi." Aku umumkan keterbebasanku dari setiap orang menyangka sebagai kekasihku. Walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya boleh aku menjadikan seorang sebagai kekasih, kujadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Inna sahibakum khalilullah. Sahabat kalian ini adalah kekasih Allah. Aku ini adalah khalilullah, kekasih Allah. Hadis di atas menegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah kekasih Allah. Hal ini adalah suatu derajat yang tak pernah diperoleh oleh seorang dari para malaikat. Berarti Rasulullah SAW lebih utama daripada malaikat. Derajat Khalil lebih tinggi daripada Habib. Karena Allah juga mencintai orang bertaubat, orang yang mensucikan diri, orang yang beriman. Tapi Allah tidak menjadikan mereka sebagai kekasih. Allah menjadikan makhluknya sebagai kekasih hanya Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Karena itu kedua orang makhluk ini paling utama. Dan Rasul SAW lebih utama daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalil ke-8. Dalil ke-8. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah berijma bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia, lebih utama daripada para nabi dan malaikat.
ijma. Termasuk tersebut tidak menjadi rusak sebab perbedaan kaum Mu'tazilah dan Ibnu Hazm. Mu'tazilah mengatakan tak ada takdir. Buat lingkaran Mu'tazilah, kelompok yang mengatakan tak ada takdir. Mu'tazilah. Ibnu Hazm buat kurung. Ibnu Hazm mazhab Zahiriyah. Melihat lahir teks. Ibnu Hazm mazhabnya Zahiri. Oke, terus Pada masa berikutnya, karena pendapat keduanya memang tergolong pendapat yang aneh. Ibnu Hazm dengan Mu'tazilah tidak masuk dalam Ahlus Sunnah. Mu'tazilah keluar dari Ahlus Sunnah. Ibnu Hazm tidak masuk 4 mazhab. Mazhabnya mazhab Zahiri. Zahiri itu lahiriah. Pokoknya lahir teks itu aja dia. Zahir teks. Aula mastumun nisa, atau kamu bersentuhan dengan perempuan. Di situ nisa apa arti nisa? Kalau kamu menyentuh perempuan, wudukmu batal. Kalau dengan emak sendiri? Emak itu perempuan atau laki-laki? Masuk tak dalam nisa? Batal kata. Batal. Saya punya anak perempuan. Misal, anak saya laki-laki. Misal saya punya anak perempuan. Sentuhan saya dengan anak perempuan. Batal apa tak batal? Menurut Zahiri batal. Kenapa? Allah mastumun nisa. Asal nisa batal. Itu namanya mazhab Zahiri. Zahir nas, teks nas. Oke, lanjut 9. Dalil ke-9, dalam hadis sahih diriwayatkan Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Dia termasuk yang ikut perang Badar. Perang Badar tahun kedua. Buat dalam kurung. Badar tahun kedua. Jaraknya dari kota Madinah 150 km. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke Badar. Amin. Amin. Panjang umur, sehat badan, bisa pergi umroh. Ja'a Jibril ila Nabi. Datang Jibril kepada Nabi SAW. Wa ma ta'udduna ahla badrin fikum. Bagaimana orang-orang yang ikut perang Badar itu? Min afdalil muslimin. Orang perang Badar adalah orang yang paling afdal. Wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Begitu jugalah dengan para malaikat yang menghadiri perang Badar. Hadis sahih tersebut memberikan beberapa pesan. Pertama, para malaikat yang ikut perang Badar lebih utama daripada yang tak ikut. Kedua, dalam perang tersebut mereka menjadi tentara dan pengikut Nabi. Ketiga, berarti Nabi lebih utama daripada mereka karena menjadi sebab keutamaan. Malaikat yang ikut perang Badar lebih utama daripada malaikat yang tak ikut. Kenapa mereka jadi ikut perang Badar? Karena ada Nabi. Kalau tak ada Nabi, ada perang Badar? Itu namanya dalil naqli. Sebab penyempurna bagi mereka, dalil di atas. Bagus sekali kalau ini kita akhiri dengan kutipan dari asar. Asar dalam kurung riwayat. Abdullah bin Salam dari Bishr bin Syaghaf Ad-Dabbi. Kami duduk bersama Abdullah bin Salam hari Jumat. Pas hari ini hari Jumat. Inna azama ayyamid dunya yaumal jum'ah. Hari yang paling mulia hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Hari ini diciptakan Adam. Hari ini Adam ulang tahun. Hari ini diciptakan Adam. Siapa yang lahir hari Jumat? Angkat tangan. Oh, sama hari lahir kan sama Adam. Wa fihi taqumu sa'ah. Hari Jumat hari kiamat. Maka tiap malam Jumat kalian baca surah Al-Kahfi. Mana tahu besok pagi mati kiamat. Sudah baca surah Al-Kahfi? Sudah. Semua? Alhamdulillah. Wa inna akrama khaliqatillah ala Allah. Yang paling mulia di antara semua makhluk Allah ini adalah Abul Qasim. Tadi katanya Nabi Muhammad paling mulia. Sekarang Abul Qasim. Ya, Abul Qasim tuh? Nabi Muhammad. Nama anak dia Qasim. Nanti kalau datang orang ke sini, kalian mau jumpa siapa? Mau jumpa Abu Mizyan. Nama anak saya Mizyan. Bapak Mizyan? Saya dia Bapak Mizyan. Mana ada orang bapaknya dua? Qultu rahimakallah fa inal malaikah. Lalu malaikat macam mana? Fa nazara ilayya wa dhahika. Ketawa Abdullah bin Salam. Ya ibn akhi, hal tadri mal malaikah?
Kau tahu tak malaikat itu? Innamal malaikatu khalqun ka khalqil ard. Malaikat itu makhluk ciptaan Allah, sama macam bumi. Wa khalqis sama, wa khalqis sahab, wa khalqil jibal, wa khalqir riyah. Sama seperti makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala, seperti penciptaan bumi, langit, sahab awan, jibal, bukit, riyah, angin, sahiril khalaik. Gitu juga ada makhluk yang lain. Inna akramal khalaik 'ala Allah. Yang paling mulia di sisi Allah adalah Abul Qasim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dengan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Rasul SAW adalah makhluk yang paling mulia, paling sempurna, paling utama, melebihi para nabi dan para malaikat. Hal ini telah menjadi ijma' ulama ahlu sunnah wal jamaah sejak generasi sahabat. Sahabat siapa? Sejak generasi sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Nabi SAW. Sejak zaman sahabat Nabi SAW. Wallahu a'lam. Nah, sekarang nabi-nabi itu dia punya kehidupan khusus walaupun dia sudah mati. Habis lewat di dunia ini, sementara akhirat ada namanya bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara air laut dengan air tawar ada barzakh, pemisah. Air Sungai Siak nanti tembusnya ke Selat Malaka. Dari Sungai Siak ini kalau kita naik speedboat 5 jam sampai ke Malaka. Air Selat Malaka itu asin apa tawar? Air laut. Asin lah, selat asin. Air Sungai Siak asin apa tawar? Kenapa bisa tak masuk air asin itu ke Sungai Siak? Kalau masuk air asin itu ke Sungai Siak, 3 hari cuma umur kita di Pekanbaru. Masuk air asin Selat Malaka itu ke Sungai Siak hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Senin almarhumah semua. Mati, tak bisa minum. Masuk air asin itu ke daratan. Di dunia ini mana yang lebih luas? Daratan atau lautan? Lautan. Lalu kenapa air asin itu tak masuk ke darat? Kenapa air asin tak masuk ke sungai? Bainahuma barzakhun. Ada barzakh. Ada barzakh. Apa arti barzakh? Pemisah. Sehingga tak masuk air asin ke air tawar. Dunia ini pun juga ada barzakh. Ini dunia, ini akhirat. Pemisah antara dunia dengan akhirat ini namanya alam. Bangunkan alam barzakh. Apa alam barzakh? Pemisah. Dia sedang ke alam barzakh. Barzakh. Nanti kalau ditanya orang barzakh apa arti barzakh? Kenapa kubur itu disebut alam barzakh? Apakah orang yang dikubur itu disebut akhirat? Tidak, karena dunia belum kiamat. Apakah dia disebut di dunia karena kuburnya di dunia? Tidak, karena dia sudah mati. Maka pemisah antara dunia dengan akhirat namanya bisa diingat? Kalau tak bisa diingat, tulis. Tak bisa diingat, tak bisa tulis, pindahkan ke alam barzakh. Nah, Nabi itu punya kehidupan di alam barzakh. Ada kehidupan dia. Orang di alam barzakh itu hidup atau mati? Dia bilang mati, antum bilang hidup. Mana yang betul ini? Kalau hidup kenapa kalian kubur? Hah? Betul lah ya. Dia bilang hidup. Antum bilang mati. Kalau hidup kenapa kalian kubur? Berarti kalian ngubur orang hidup. Nih kita baca kehidupan para nabi di alam barzakh. Baca. Iqra'i. Read please. Para nabi dan rasul yang sudah wafat pada hakikatnya masih hidup di alam barzakh dengan kehidupan yang sangat sempurna. Demikian hal ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, pasti benar. Dalil-dalil tentang kehidupan para nabi dan rasul di alam barzakh banyak sekali. Antara lain sebagai berikut. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kau sangka orang yang mati fi sabilillah itu mati. Bal ahya'un, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup inda rabbihim, bersama Allah, rezeki. Mereka dapat rezeki tiap hari. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau sangka mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian tak bisa merasakannya.
Kedua ayat di atas menunjukkan pada kehidupan orang yang gugur di jalan Allah. Gugur di jalan Allah dapat diartikan secara umum mereka yang meninggal sebagai syahid dalam perang, mereka yang mati sebagai syahid di lain medan perang, sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis dan asar. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa apabila para syuhada memiliki kehidupan yang istimewa di alam kubur, maka tentu saja para nabi dan nabi kita SAW derajatnya lebih tinggi daripada syuhada. Mana yang lebih tinggi derajatnya Nabi Muhammad dengan orang mati syahid? Kalau orang yang mati syahid punya kehidupan khusus, apalagi dan Nabi Muhammad itu dapat dua. Dia nabi dan dia juga mati syahid. Nabi Muhammad itu mati syahid. Kalau ada orang bertanya ke antum, kenapa Nabi Muhammad mati syahid? Apa jawabannya? Hah? Kenapa Nabi Muhammad mati syahid? Karena dia sebelum meninggal diracun. Bertamu dia ke Khaybar. Khaybar itu orang Yahudi. Ditanya mereka, daging kambing mana kau yang paling suka? Kaki bagian depan. Dikasih mereka lah kaki bagian depan. Dikasih mereka racun paling banyak. Tertelannya sikit racun. Kenapa tak dikasih tahu Jibril? Kan ada Jibril yang menjaga dia. Karena Allah ingin menjadikan dia dapat sebagai seorang syahid. Nabi Muhammad sebagai nabi, pemimpin para rasul, dan juga mati sebagai syahid. Memiliki kehidupan yang lebih istimewa di dalam barzah. Pengertian demikian ini dalam usul fiqh disebut dengan mafhum fahwal khitab atau qiyas aulawi. Kalau yang mati syahid saja hidup, apalagi namanya qiyas aulawi, yang lebih utama. Untuk kedua orang tua tak boleh. Fala taqul lahuma uff. Jangan katakan ah. Boleh tak kalian menempeleng emak kalian? Mak minta uang jajan? Tak ada, kau minta uang jajan aja, kelepak. Boleh tak menempeleng? Mana dalilnya? Dalam Quran kan yang dilarang mengatakan ah. Yang tak boleh itu mengatakan ah. Emak ini pun tak boleh. Kalau menempeleng? Sedangkan mengatakan ah aja tak boleh, apalagi itu apa namanya? Qiyas aulawi. Kurung. Qiyas aulawi. Itu namanya qiyas aulawi. Namanya fahwal khitab. Isi kandungan teks. Tidak mesti dituliskan dalam Quran. Jangan kalian tempeleng omak kalian, jangan kalian pijak-pijak, jangan kalian usir. Tebal kali lah Quran itu kalau sampai begitu. Maulah 90 juz. Berapa lama kalian ngapalnya? Maka cukup disebut ini kecil aja. Mengatakan ah aja tak boleh, apalagi itu dia. Sedangkan orang mati syahid saja hidup di alam barzah, apalagi apa namanya itu? Qiyas aulawi namanya. Jadi kalau ditanya orang apa qiyas aulawi itu? Apalagi. Sedangkan titik-titik aja titik-titik, apalagi titik-titik. Nah itu namanya qiyas aulawi. Paham? Kenapa Ustadz kalau ngajar macam mau marah? Sedang marah aja kalian tertidur. Apalagi kalau saya ngajar. Jadi kalau ada orang marah, itu namanya qiyas aulawi. Sedangkan saya berteriak aja pun kalian begini-gini biji mata kalian. Cucuk kan cocoknya kaktus nih ke mata kalian. Dalil kedua, teruskan, pindah sebelah. Dalil kedua. Allah SWT juga berfirman. Wa qul i'malu. Beramallah kalian. Beramallah kalian. Kalau kalian beramal dari mulai tahajud tadi baca Quran, duduk berzikir, baca buku, siapa yang menengok amal kalian? Fasayarallah, Allah yang akan menengok amalakum. Wa rasuluhu, Nabi Muhammad SAW. Wal mu'minun, orang beriman. Urutannya setelah Allah siapa? Nabi Muhammad Rasul. Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut berkata, telah datang dalil-dalil bahwa amal perbuatan orang yang hidup diberitahukan kepada kerabat dekat mereka yang sudah meninggal dunia di alam barzah. Siapa yang ayahnya sudah meninggal? Angkat tangan. Antum dari mulai tahajud, baca Quran, sampai ngaji, amal antum ini dibawakan malaikat. Dibawakan malaikat rekamannya, ditunjukkannya ke ayah antum. Inilah amal anak gadis kau. Ini tafsir.
Jadi kalau ada anak gadis, ayahnya mati, meninggal, pacaran dia, sakau dia, mabuk dia, ditunjukkan malaikat juga. Nah, inilah ulah anak gadis kok. Siapa yang maknya udah meninggal? Hidup semua mak kalian. Senangkanlah hatinya kalau dia masih hidup. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dengan demikian orang yang tidak memiliki kehidupan tak dapat mengetahui perbuatan orang lain. Siapa yang orang tuanya sudah mati, orang tuanya itu menengok amal perbuatan anaknya. Saya ulang sekali lagi. Siapa yang orang tuanya sudah meninggal, orang tuanya itu menengok amal perbuatan anaknya. Pertanyaannya, yang bisa menengok itu hidup atau mati? Yang bisa melihat itu hidup atau mati? Hidup. Kalian ini hidup atau mati? Hidup. Tapi ada di antara kalian yang tak menengok. Tak nengok saya, tak nengok buku. Hidup atau mati? Mati dia. Yang di dalam kubur itu hidup atau mati? Mati. Yang di dalam kubur itu hidup atau mati? Tapi dia bisa menengok amal anaknya. Yang dikubur yang kalian bilang mati itu ternyata dia bisa menengok amal anaknya. Yang katanya hidup ini ternyata tak bisa menengok buku. Jadi sebetulnya siapa yang mati, siapa yang hidup? Yang hidup adalah orang yang bisa berbuat, itulah hidup. Yang bisa berbuat, itulah hidup. Kalau kita tak bisa berbuat apa-apa, maka sesungguhnya kita mati. Nimda tema taya bawati. Mati. Dalil ketiga. Pindah sebelah. Dalil ketiga, hadis Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, al-anbiya ahya. Nabi-nabi itu hidup fi kuburihim, di kubur mereka, yusallun, mereka sholat. Nabi-nabi hidup di kubur mereka dan mereka melaksanakan sholat. Jelas, tak usah dijelaskan lagi. Udah jelas, hidup mereka dan mereka sholat. Iza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, inqata'a amaluhu, putuslah amalnya. Pernah kalian dengar hadis itu? Pernah. Kalau anak Adam mati maka putuslah amalnya. Nabi ini anak Adam atau tidak anak Adam? Anak Adam. Kalau sudah mati putus tak amalnya? Iza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, maka putuslah amalnya. Kecuali 3. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan anak yang saleh. Ini kenapa pula Nabi masih sholat sesudah mati? Yang putus itu adalah amal wajib. Tulis. Yang putus amal wajib. Amal wajib yang putus. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib tak wajib? Wajib. Kalau antum sudah mati, masih wajib lagi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Tak wajib. Amal wajib yang putus. Adapun amal harian tak putus. Jadi kalau begitu orang mati itu bisa sholat, ya? Orang mati baca Quran, ya? Kalau waktu hidupnya bisa baca Quran. Hidup aja baca Quran. Takkan mati baca Quran. Terus, dalil keempat. Dari Aus bin Aus. Aus, bukan haus. Rasul bersabda, afdalu ayyamikumul jum'ah. Hari yang paling afdal hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Fihi qubidha. Hari Jumat Nabi Adam meninggal. Wa fihi sa'qah. Pada hari kiamat, pada hari Jumat ditiupkan sangkakala, hari kiamat. Fa aktsiru alayya minas shalah. Banyak-banyaklah kalian selawat hari Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dari rimba panjang dibawa ke Masjid Nabawi di makam Nabi. Berlomba-lomba malaikat membawa salawat. Dari mana ini kata Nabi? Dari rimba panjang. Sahabat ini orangnya rasional bertanya, kaifa salatuna? Kaifa turadu salatuna alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu? Kau kan udah mati dimakan cacing tanah. Nabi menjawab, Innallaha harramal ard. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Haram tanah memakan jasad para nabi. Nabi-nabi tidak dimakan tanah. Tak mati.
Kita kalau mati dimakan tanah apa tidak? Wallahu alam. Ada yang tak dimakan tanah. PLTA Koto Panjang. Pernah kalian ke sana? Jalan ke Sumbar. PLTA Koto Panjang digali. Akhirnya masuklah air sungai. Maka sebelum tenggelam, kubur-kubur supaya dipindahkan. Siapa yang nenek moyangnya ada kuburnya di sini dipindahkan. Silakan pindahkan, nanti akan tenggelam beberapa kecamatan. Dipindahkanlah kubur-kubur. Ternyata ada kubur tuh yang tak hancur. Pas digali, tak hancur. Makam pahlawan di Kisaran, depan lapangan polisi. Mau dipindahkan kuburan ke jalan lintas Medan dekat Bunut. Digali, ada kubur yang tak hancur. Kubur penghafal Quran tak hancur. Segan cacing itu menggigit. Pas mau digigit cacing, ini tak usah guys, ini hafal Quran. Kan seriuslah kalian hafal Quran. Saya mau kalian setahun nih hafal Quran. Setelah kalian hafal Quran, terus sekolah, tamat S1, habis itu kalian membuka rumah Quran di tempat kalian masing-masing. Amin. Saya yang akan meresmikannya nanti. Amin. Peresmian rumah Quran, siapa namanya? Aisyah. Rumah Quran Aisyah. Santrinya 100.000 orang. Tapi jangan kau ngaku nengok hantu lagi. Nanti murid kau hantu semuanya. Peresmian rumah Quran Aisyah yang akan digunting pitanya oleh Al-Mukarram Abdul Somad sekaligus penandatanganan prasasti. Semua kalian punya rumah Quran. Amin. Tapi kalian mesti belajar, mesti hafal Quran. Maka nanti itu dihatamkan buku ini supaya anak-anak murid kalian nanti belajar akidah. Apa kitab yang dipelajari? Buku ini. Hatam kalian buku ini, dapat ijazah. Nanti belajar fikih juga gitu, hatam fikihnya. Kitab fikihnya udah ada. Kaji. Jadi kalian ngajar tuh bukan asal comot-comot buku, sudah dibaca. Kau ngajar kita apa? Ngajar akidah. Apa bukunya? Buku Kiai Idris Romli. Pernah kau baca dari awal sampai akhir? Oh iya, ku baca halaman pertama sama halaman terakhir. Kan gitu baca buku. Baca buku itu dari awal sampai akhir kami baca buku. Ini buku ini sudah kami baca dari awal sampai akhir. Kami bacakan pula ke murid-murid kan. Gitu. Jadi kalian punya keyakinan. Dalil kedua, hadis di atas menjadi dalil bahwa para nabi masih hidup di alam kubur mereka dan mengetahui sholawat yang kita baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalil kelima, hadis Abu Umamah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru alayya minas shalah fi kulli yaumi jum'atin." Perbanyaklah solawat pada hari Jumat. Fa inna salata ummati turadu alayya fi kulli yaumi jum'atin. Solawat umatku ditunjukkan padaku tiap hari Jumat. Faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Siapa yang paling banyak solawatnya, dia yang paling dekat dengan aku. Kalian hitung solawat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 20, 40. 20, 20, 40. Gitu cara selawat. Kalau tak punya tasbih. Kalau punya tasbih, pakai tasbih. Orang-orang zaman dulu belum punya tasbih, diikatnya tali. Simpul 100 simpul, 1000 simpul. Sebelum tidur malam dipetik 1000 simpul. Malam Jumat. Allahumma sholli ala. Tapi jangan habis ini kalian ambil tali-tali jemuran simpul. Benang tulis simpul. Itu selawat. Untuk mudah menghitung. Karena tak bisa. Kau selawat berapa kali? Ya banyak lah. Mesti dipatok. 100, 200. Ada orang tiap malam jumpa Nabi SAW. Tiap malam jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi. Pas ditanya, berapa selawat kau satu hari? 15.000. 15.000. Selawatnya satu hari satu malam 15.000. Setiap jumpa sama orang, Allahumma sholli ala sayyidina. Kalian banyak selawat. Jadi nanti kalau ada datang kawan ngajak cerita, gimana sih anu Allahumma sholli ala sayyidina.
Tapi jangan pula pas saya tanya pengkeliling pesawat. Kaifa halukum? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalil ke-6. Hadis Abu Hurairah. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. La taj'alu qabri 'idan. Jangan kalian jadikan kuburanku seperti hari raya. Wa shallu alayya. Banyak-banyaklah kalian selawat padaku. Fa inna salatakum tablughuni. Salawat kalian dimanapun kalian berada, di Panam, di Rimbo Panjang, di Pekanbaru, di Kisaran, haitsu kuntum, sampai salawat kalian itu kepada aku, haitsu kuntum, dimanapun kau berada. Itu menunjukkan Nabi hidup, dia tak mati. Dalil ke-7, Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, man shalla alayya inda qabri, siapa yang bersalawat di samping kuburku, sami'tuhu, aku mendengar suaranya. Wa man shalla alayya min ba'id, siapa yang bersalawat kepadaku dari jauh, u'limtuhu, aku diberitahu, malaikat ngasih tahuku. Hadis-hadis di atas memberikan beberapa pesan. Bahwa orang yang membaca selawat atau memberikan salam di samping makam Nabi, maka Nabi akan mendengarnya secara langsung tanpa perantara, dan Nabi akan membalasnya lebih baik pada hari Jumat maupun hari lain. B. Orang yang baca selawat atau memberikan salam kepada Nabi dari jauh, maka selawat dan salam tersebut akan disampaikan kepada Nabi oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah. C. Disunnahkan untuk semakin perbanyak bacaan selawat pada Nabi pada hari Jumat, karena khusus pada hari Jumat selawat dan salam sampai kepada Nabi akan menjadi lebih istimewa karena kemuliaan hari Jumat di mana pahala amal kebaikan dilipat gandakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Paparan di atas mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa para nabi dan rasul di alam barzah masih hidup dengan kehidupan yang sempurna. Rasulullah SAW di alam barzah juga mengetahui dan mendengarkan salam dan salawat yang kita ucapkan di dekat makam beliau. Apabila kita mengucapkan salam dan salawat dari tempat yang jauh, maka Nabi akan mengetahui dari informasi malaikat yang ditugaskan Allah. Demikian ini perlu kita jelaskan, karena orang-orang Wahabi menyebarkan fatwa bahwa Rasulullah SAW tidak mendengar dan tak tahu salawat dan salam yang kita sampaikan kepada beliau. Itulah pembahasan kita pada pagi hari ini, pagi hari Jumat yang mulia. Tak pernah kita setting-setting bahwa pagi Jumat kita membahas tentang salawat dan kehidupan Nabi. Allah sudah menuliskan bahwa di pagi Jumat yang barokah ini, pembahasan kita adalah tentang kehidupan Nabi dan salawat serta salam kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.